Pernah dalam satu hari itu di ATM aku tuh cuma ada 200.000 rupiah, nggak nyampe $20 itu kan, gitu. Sementara $20 di Singapura ngebuat apa sih? Mau gimana? Nggak ada yang bisa aku bikin saat itu. Nggak tahu, mau minta tolong sama siapa? Nggak bisa. Kalau aku di sini aja aku masih bisa deh istilahnya ngemis ke orang minta kerja. Tapi kalau di sana terus aku mau ngapain? Gitu loh. Hai guys, ketemu lagi di kontennya Maya Al-Elul TV. Huha, bersama Denada. Hai Denada. Halo Mbak. Hari ini aku pakai masker karena Denada kan Parno. harus menjaga. Enggak Parno. Enggak Parno, aku enggak Parno. Enggak boleh lah Parno. Hah? Enggak boleh lah Parno. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Anakmu piye? Anakku alhamdulillah baik. Sudah boleh sekolah. Kan kemarin-kemarin nggak boleh toh Mbak. Jadi sekarang dia sudah boleh sekolah sama gurunya, sama dokternya. Itu alhamdulillah aku bersyukur banget dia udah boleh sekolah. Terus baru Agustus lalu. Jadi dia ini Mbak bayangin ya. Kita kan berarti masuk tahun ke 2018, berarti kita udah mau masuk tahun keempat kita di Singapura. 3 tahun hidup kita pertama di Singapura tuh Aisyah itu hanya di rumah sakit. Rumah sakit. Kalaupun aku ajak mau jalan-jalan ke supermarket, perginya pun ke supermarket yang ada di rumah sakit. Dia tidak pernah berada di luar lingkup itu, tidak pernah bersosialisasi dan berteman dengan anak-anak lain di luar dari pasien-pasien lain yang ada di Nuh. Tiba-tiba dia sekolah, bersosialisasi, berteman, naik perosotan, main sama teman-teman yang lain. Jadi hari pertama dia pulang sekolah benjol Mbak. Oh, saking seneng ya? Karena dia tidak biasa beraktivitas di lingkungan lain selain rumah dan rumah sakit. Jadi begitu dia ada di environment baru, lingkungan baru, dia nggak bisa ngejaga, dia nggak tahu gimana cara ngejaga dirinya dan menavigasi dirinya tuh di sebuah tempat baru, dia nggak bisa. Aku pikir kayaknya terlalu excited banget keluar dari rumah, dia seneng sampai kejedot. Mungkin itu juga salah satunya, aku juga nggak tahu. Yang pasti aku pulang ngeliat dia tuh sebesar telur puyuh, benjol. Aku sampai kontak Bunda, aku bilang kenapa? Aku bilang gitu. Dia bilang oh it's okay. Dia bilang katanya jadi rupanya temennya itu ada suatu hal jatuh dari meja, dia mau ngambil, temennya di sebelah dia mau ngambil juga, mereka tabrakan. Aisyah ketabrak ujung meja. Tapi kan itu kan sebenarnya karena abis itu selama 2 bulan pertama setiap pulang ke rumah selalu ada biru baru. Kejedot. Ibu tadi aku jatuh. Ibu tadi. Jadi aku bingung gitu sebenarnya kenapa gitu kok dia sampai kayak begitu gitu, sering banget kejedot gitu. Akhirnya setelah aku lapor, ngobrol, diskusi sama gurunya gitu ya. Akhirnya gurunya bilang kayaknya karena dia tidak terbiasa. Jadi jalan ada meja, dia nggak bisa memperkirakan kalau segini gue pasti kejedot meja karena dia nggak pernah berada di lingkungan lain gitu loh Mbak. Tapi kondisinya sekarang udah sembuh ya penyakitnya? Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dia itu jadi protokol kemonya sendiri sudah selesai Mbak. Sudah selesai. Jadi sekarang ini yang dia lakukan adalah kita rajin kontrol, check up karena sekarang ini dokternya itu sedang melihat reaksi tubuhnya begitu kemo ini berhenti seperti apa gitu. Jadi kita juga masih harus tetap jaga, harus tetap rajin, harus tetap aware gitu. Jadi nggak bisa ada hal-hal yang kita anggap sepele gitu, kayak mungkin kalau misalnya anak lain pilek, demam, sumeng, saya itu mah di rumahnya. Kalau Aisyah tuh beda treatment ya. Beda treatment, nggak boleh. Kalau dia ada kayak begitu kita harus lapor dan mereka akan treat dengan serius gitu, hal-hal kecil kayak gitu. Nah kamu sekarang di Jakarta udah berapa lama sekarang? Aku nyampe ke sini tuh tanggal 8 Desember. 8 Desember dan emang bener-bener ke sini itu buat kerja. Jadi kalau bukan karena di sini tuh emang kebetulan kemarin tuh alhamdulillah ada yang nawarin show of air gitu. Aku mungkin juga sampai sekarang masih ada di sana gitu. Jadi kemarin tuh karena emang bukan cuma karena itu, tapi memang karena dari mulai berapa lama itu udah tahu banget, udah sadar banget, udah aware banget bahwa gue harus pulang ke Indonesia, gue harus kerja. Aku 2 tahun loh Mbak nggak pulang.
2 tahun nggak pulang tuh berarti kan aku 2 tahun nggak kerja. 2 tahun nggak kerja berarti 2 tahun no income. Jadi aku udah sampai ke satu ini karena aku juga mulai ngelihat, wah alhamdulillah nih kayaknya udah mulai bisa kerja teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi aku pikir aku mau coba untuk cari kesempatan untuk bisa pulang dan kerja gitu. Dan kemarin sebenarnya sempat udah mau pulang, udah mau berangkat ke tempat PCR, udah ada yang mau ngambil aku buat off air, ternyata pada saat itu peraturan karantinanya berubah jadi 10 hari. Jadi aku nggak bisa lagi, nggak kekejar lagi si tanggal off airku itu, akhirnya nggak jadi. Nah akhirnya aku dapat lagi kerjaan dan kemarin akhirnya aku pulang ke sini untuk ngambil off air itu dan ya udah sama coba untuk cari kerjaan lain dan ya stay di sini sampai kira-kira nanti beberapa minggu lah gitu. Oke. Nah sekarang kamu kan kalau kita tahu bahwa Singapura itu kan living cost-nya sangat tinggi. Benar. Terus apalagi kamu bilang kamu kemarin 2 tahun nggak kerja. Gimana kamu untuk memprovide biaya-biaya rumah sakit, biaya-biaya untuk Aisyah di sana, itu kan tinggi banget ya? Iya. Aku aja agak takut loh kalau berobat ke Singapura, lumayan tinggi soalnya. Iya, dan kita sebelum berangkat emang udah dikasih tahu sama dokter yang ada di sini, gitu. Udah dikasih tahu bahwa ingat ya kalau misalnya ke Singapura itu berarti keluarga sudah harus expect bahwa di sana itu akan 2-3 kali lipat lebih mahal daripada treatment di Indonesia. Betul. Gitu. Jadi itu udah diingetin dulu, kita udah tahu. Dan memang 2 tahun ini berat banget. Sebelumnya sih masih gampang Mbak, karena kan dari sana ke sini ke sana kan penerbangannya banyak. Jadi aku dulu tuh sering pulang ke Indonesia dari sana tuh subuh, naik pesawat subuh ke sini, nyampe sini aku kerja seharian, terus nanti flight terakhir aku pulang lagi ke Singapura. Nah, waktu pandemi ini gimana kamu survive-nya? Terpaksa harus jual-jual semua yang ada. Jadi, apa aja yang udah kamu lego semuanya? Rumah yang di sini berarti udah hilang? Belum, masih belum? masih on sale ya. Cuma memang belum ketemu jodohnya itu. Rumah kita rumah yang sekarang aku tempatin, kan aku udah nggak tinggal di Pejaten sini lagi Mbak. Aku tinggalnya sekarang di Bintaro. Nah di Bintaro itu juga sekarang lagi kita jual. Maksudnya kita iklankan untuk dijual. Mobil, aku pinjam mobil mama. Oh iya, ya nggak apa-apa. Namanya juga lagi ada ujian ya. Iya, jadi semua. Ya apapun yang bisa aku jual, tas branded kah, perhiasan kah, apapun yang kebetulan memang posisinya lagi ada di Indonesia. Tapi aku seperti Mbak ini ngomong nggak ada kepahitan. Buat aku ya dalam hatiku, alhamdulillah aku masih ada barang-barang itu. Kalau nggak ada barang-barang itu yang bisa dijual, aku udah nggak tahu lagi deh gimana caranya bisa survive nih selama 2 tahun ini gitu. Walaupun ya megap-megap juga Mbak. Karena biar gimana pun menjual apapun di masa pandemi itu kan nggak gampang ya. Susah. Tapi kamu ngerasa nggak bahwa selama 2 tahun pandemi dan kamu nggak ada penghasilan, kamu merasa sama Tuhan tuh kayak dicukupi? Iya. Kayak ditolong. Wah Mbak, sering aku itu benar-benar, ini malah kemarin yang akhirnya jadi aku juga jadi cerita gitu bahwa pernah dalam satu hari itu di ATM aku tuh cuma ada 200.000 rupiah, nggak nyampe $20 itu kan, gitu. Sementara $20 di Singapura ngebuat apa sih? Sementara kita ini kan di sana tuh Aisyah harus treatment, kita juga ada setiap hari tentunya ada pengeluaran gitu, dan nggak 1 kali 2 kali aku tuh bener-bener kayak yang ya Allah ini gimana? Kadang-kadang cuma bisa kayak karena nggak tahu lagi, aku ngomong sama mama juga udah nggak pernah. Mama nggak tahu nih cerita 200.000 ini. Oke, ceritain. Walaupun akhirnya dia jadi ya mungkin ya sekarang kayak aku cerita mana akhirnya dia jadi tahu gitu. Tapi aku nggak pernah cerita sama mama karena aku nggak mau, dia kan kesian ya. Aku nggak mau ngeberatin dia gitu. Tapi itu sih nggak 1 2 kali kayak gitu Mbak. Lo orang 2 tahun nggak ada penghasilan tapi tinggalnya di sana gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Dan emang aku nggak ada teman ngobrol, nggak ada juga teman mau tanya sama siapa, jadi ya cuma nangis aja sama Allah, minta tolong ya sama Allah. Terus keajaibannya apa setelah 200.000 nih? Entah, ada aja, ya Allah ada aja. Gimana misalnya? Tiba-tiba besokannya itu ada orang dari perusahaan sesuatu di Indonesia yang bilang, kita mau ini dong ngajakin minta Denada untuk ngisi kelas Zumba private dibuat company kita. Lusa minggu depan. Ada aja Mbak yang atau enggak yang kadang-kadang cuma hal-hal yang kayak bisa nggak endorse gitu ya, maksudnya kayak gitu-gitu kan
aku mana pikir itu akan terjadi dalam waktu 1 hari, 2 hari abis aku nangis-nangis sama Allah, terus tiba-tiba besokannya ada yang telepon ngomong kayak gitu. Makanya semenjak itu aku tuh maksudnya iyalah sebagai orang yang aku tidak pernah berada di dalam situasi itu, untungnya aku selalu merasa untungnya Allah itu kasih di dalam jiwaku itu, aku tuh mau berjuang. Gitu. Kamu kuat sih orangnya. Kamu kan orangnya sangat kayak laki sama seperti aku. Bahkan dia lebih laki daripada aku. Aku takut sama dia loh. Kita dulu kalau ngumpul main bola loh. Mbak Maya. Iya memang, iyalah Mbak. Orang kayak kita kan, maksudnya kita dihadapin kayak gitu, sedih-sedih pastilah. Nangis pasti udah jangan tanya lagi. Apa yang membuat kamu paling nangis selama kemarin itu? Sama 2 tahun ini ya. Kalau sebelumnya itu ya pada saat ngelihat Aisyah lagi kesakitan lah. Udahlah. Kamu benar-benar yang nangis banget ya? Aku nggak bisa bikin apa-apa Mbak. Gimana sih rasanya kita ibu ngelihat anak kita. Kan kepengennya kita ini kalau bisa apapun yang kamu butuh yang bisa menyenangkan kamu kita kasih. Apapun itu yang kita, apapun to fix you, to make you happy, apapun. Tapi pada saat ngelihat Aisyah nggak berdaya, dia nangis dan aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk merubah itu kan rasanya harus di situ dan melihat dia tidak berdaya dan dia kesakitan dan aku nggak bisa bikin apa-apa itu. Itu Masya Allah sih, itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Tapi juga kalau selama pandemi ini adalah ya nggak ketidakpastian ya, karena aku tahu gitu bahwa aduh ini mesti itu, apalagi beberapa waktu lalu dia juga surgery. Aku tahu dia surgery, aku nggak tahu tuh dapat tweetnya dari mana nih. Gitu mau surgery aku udah tahu, aku udah tanya sebelumnya. Ini kira-kira berapa surgery? Aduh, jadi ingat lagi deh. Ini kira-kira berapa surgery-nya? Kira-kira berapa nurse? Oke, dihitung saya. Aku langsung aduh dapat dari mana nih gue duitnya? Tapi ya kan mau gimana? Iya. Gak ada yang bisa aku bikin saat itu. Gak tahu mau minta tolong sama siapa. Gak bisa. Kalau aku di sini aja aku masih bisa deh istilahnya ngemis ke orang minta kerja. Tapi kalau di sana terus aku mau ngapain? Gitu loh. Thank you. Jadi pada saat itu ya aku pulang nangis aku. Mungkin ada kali Mbak sebagian dalam hatiku tuh yang merasa rasa bahwa aku tidak pernah loh berada seumur hidupku dalam posisi seperti itu. Gitu. Jadi kayak itu tuh nggak mudah buat aku secara mental juga untuk berada di situ gitu. Karena ini kan anak tersayang gitu ya. Ya. Aduh gitu. itu sih aduh. Gitu. Jadi tapi ya itu Mbak. Pada harinya harus bayar. Ada ya. Allah selalu mencukupi ya. Ada. Karena Allah kan nangis mencukupi. Sama Allah ya. Oh nangis aku. Kadang-kadang tuh Mbak kalau nangis tuh udah nggak ngomong apa-apa. Pas lagi sujud tuh udah aku nangis aja karena aku tahu ya kalau aku masih bisa ngomong, aku ngomong gitu. Maksudnya kalau pada saat ya Allah, aku kan tahu nih, setahu aku nih orang yang nggak terlalu paham agama, yang aku tahu di saat aku sujud itu tuh jarak aku tuh deket banget sama Allah. Itu yang aku tahu. Jadi setiap kali aku sujud aku minta apapun gitu. Setiap kali aku bisa ngomong, aku ngomong. Aku ucapkan apa yang aku inginkan, apa yang aku harapkan, apa yang aku butuhkan gitu. Tapi sering kali aku dalam keadaan aku udah nggak bisa ngomong. Jadi aku cuma sujud 4 kali sujudnya 4 kalinya aku nangis aja gitu. Dan kalau saat kayak gitu aku cuma dalam hatiku aku tahu nih Allah lagi ngelihat gue nih, lagi ngelihat aku nggak bisa ngomong tapi aku tahu Allah tahu apa yang aku takutin. Gitu. Jadi itu aja yang aku rasa menolong aku selama ini. Boleh tanya nggak, selama ini kamu kan harus memprovide anakmu ya. Apakah mantan suamiku ikut rembuk untuk itu? Kan, sebelum, kan sekarang lagi di dalam. Iya makanya kan lagi sekolah. Lagi sekolah. Tapi sebelum itu sih dia juga ikut bantu. Dan sekarang walaupun dia lagi tidak memungkinkan, tapi kakaknya juga ikut. Gitu. Alhamdulillah. Masih guyup berarti ya. Masih guyup Mbak gitu ya. Taulah juga di sana seperti apa gitu ya. Mereka tetap
involve, mereka tetap care, mereka tetap peduli. Dan Aisyah ini kan cucu satu-satunya oma dari pihak papanya kan. Jadi kita yang menyenangkan adalah melihat bahwa Aisyah disayang sekali sama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah disayang sekali sama keluarga gitu. Terus Tante Emil, aku dengar-dengar sakit ya, sempat sakit ya? Iya, kemarin dia sempat sakit, masuk rumah sakit. Ya kan mama kan diabetes, ya udah usianya udah di atas 60 gitu. Jadi biasalah penyakit-penyakit yang sekiranya emang udah kalau udah diabetes ya taulah ke mata, ke mana nggak bisa luka. Kondisinya berarti sekarang udah sampai sejauh apa Tante Emil? Alhamdulillah sekarang ini dia ya baik, kondisinya dalam arti kata stabil, bisa beraktivitas juga dengan baik, walaupun kemarin sempat masuk rumah sakit juga sempat harus ada satu prosedur yang karena diabetesnya dia itu gitu. Tapi ya aku selalu ngelihat dia karena udah 60 tahun lebih, terus dengan situasi kondisi kesehatannya dia juga gitu kan. Jadi dia sih mama ya tahu sendiri kan, dia juga fighter juga kan banget, gitu. banget. Fighter banget gitu. Aku kalau kepentok kalau udah nggak tahu lagi mau gimana gitu, kadang-kadang akhirnya ujung-ujungnya juga ngomong sama dia, walaupun aku usahakan jangan nggak usah, tapi kadang-kadang kalau kepentok banget aku ngomong juga gitu sama dia. Dan dia gitu orangnya kan gitu, kalau di depan aku dia selalu yang oke, gimana, selalu berusaha untuk tenang, kalem, walaupun aku tahu abis itu pasti dia nggak tidur berhari-hari. Kan podo be anake. sama anak. Iya kalau dipikir-pikir, iya begitu, masih kayak gitu Mbak, masih berusaha untuk bisa nolong kita gitu, khususnya aku ya saat ini ya gitu. Dan ya kadang-kadang suka. Tapi semenjak belakangan ini, semenjak aku lihat abis yang prosedur itu juga gitu, dimana dia harus masuk rumah sakit, harus agak-agak kurang bagus lah kemarin itu beberapa bulan yang lalu kondisinya dia. Semenjak itu terus aku benar-benar berusaha untuk udah nggak usah, biar dia ada apa-apa selama masih bisa dihandle sendiri. Ngomong-ngomong tentang Tante Emil, aku masih inget banget ya. Dulu zaman dulu yang pertama kali pindah Pondok Indah tuh ya. Yang ngontrakin, yang bayarin rumah itu Tante Emil loh yang bayarin. Aku masih sangat ingat banget. Ditolong sama ibumu dulu aku. Aku mah sayang banget sama mama ya. Jadi makasih Tante Emil, aku masih ingat loh itu. Kontrakan di Pondok Indah yang pertama kali yang bayar Tante Emil ya, Kontesa, ibunya Denada. Matur suwun. Sampai akhirnya bisa beli sendiri ya pada Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, akhir-akhir ini kan si Aisyah sempat demam lagi dan dilarikan ke rumah sakit ya? Iya, itu nggak tahu sampai sekarang kenapa. Jadi itu demamnya tuh ya, maksudnya jadi gini, ya tahulah kenapa, kemungkinannya itu adalah virus atau bakteri, salah satu dari itulah pokoknya gitu ya. Tapi itu yang tadi aku cerita gitu, anak seperti Aisyah yang punya rekor kesehatan seperti dia itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi buat dokter di sana, demam itu harus dilihat dan diperhatikan dan diobserv secara serius gitu. Pada saat itu itulah Mbak yang aku bilang, aku tuh selama di sana 3 tahun benar-benar mengajarkan aku untuk selalu 24 jam itu benar-benar steady terus gitu. Jadi kayak harus jaga gitu. Hebat loh kamu tuh. Ya, aku rasa nggak cuma aku loh Mbak, banyak loh di sana dari Indonesia itu banyak. Dan mereka benar-benar cuma berdua sama ibunya doang, berduaan sama ibunya gitu. Dan karena anaknya masih kecil-kecil, pasien di rumah sakit yang sama tempatnya Aisyah gitu. Dan sama kita semua punya satu grup WhatsApp yang ibu dari Indonesia gitu, pasien-pasien dari Indonesia. Dan kita sama semuanya kayak gitu. Jadi harus 24 jam tuh kita aware terus, steady terus, dan harus observan terus gitu. Jadi Aisyah waktu itu tuh di rumah, dia lagi makan aja sama aku, lagi makan siang. Terus aku lihat kok mukanya merah. Cuma gara-gara itu doang, cuma pipinya nih merah. Kata Aisyah tuh kan kulitnya cerah banget ya gitu. Jadi pada saat mukanya merah itu sebenarnya hal yang nggak terlalu aneh gitu. Kadang-kadang dia suka mukanya merah gitu. Tapi pada saat itu aku tahu gitu, pada saat ngeliat itu, langsung aku ambil termometer, bener demam. Dan
demam, abis itu masuk rumah sakit, langsung kita telepon rumah sakit segala macam, udah ngikutin lah protokol yang harus dilakukan gitu di rumah sakit sampai akhirnya kita bolak-balik ke bukan ICU, sorry, ke emergency karena keadaannya pada saat itu sudah pandemi kan. Jadi kita tuh banyak sekali hal-hal yang harus kita biasalah harus swab dulu apa segala macam. Dan dokter tuh menyarankan jangan sampai kalau bisa jangan sampai masuk rumah sakit gitu karena kan keadaannya lagi pandemi takut gitu. Jadi kalau bisa dirawat di rumah, kalau bisa dirawat di rumah. Tapi ternyata akhirnya harus masuk ke rumah sakit dan ternyata kita sempat beberapa hari juga di rumah sakit. Nah itu juga kejadiannya juga kayak gitu juga, bingung gitu pada saat itu kan karena masuk rumah sakit ya kita harus kasih duit dulu kan di depan kan gitu. Tapi ya itu lagi. Pasti insya Allah ada, insya Allah ada aja gitu. Tapi dan kita di situ sempat beberapa hari lamanya diobserve, dicek semuanya. Walaupun akhirnya nggak ketemu apa-apa juga. Akhirnya ya ujung-ujungnya udah semua deh tuh Mbak. Ronsen, darah, pipi, semua dicek gitu. Tapi akhirnya ketemunya ujung-ujungnya itu adalah karena dia membaik sendiri. Akhirnya mungkin kalau nggak, aku lupa antara virus atau bakteri lah pokoknya gitu. Akhirnya dari situ gitu. Jadi ya itu tadi yang aku bilang. Akhirnya kita udah terbiasa untuk di rumah itu aware selalu 24 jam juga sangat amat observan gitu. Jadi kamu emergency 24 jam selalu ya posisinya. Selalu harus aware gitu, harus selalu ngeliatin dia banget. I bet you'd stick your head